Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak mulai. Senang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk ke pembahasan sarana. Yang kemarin yang tentang istirahat dan mulai lagi saat sudah siap itu, insya Allah sudah semuanya disampaikan. Nanti kalau kalian baca-baca lagi, kalian siapkan pertanyaan siap-siap tanya kalau pas waktunya tanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang sarana kemandirian, mengatur diri, dan keuangan. Hal ini bisa berkaitan dengan modal, media, atau bahkan privilege. Ya, kalau privilege ini zaman dulu mungkin nggak terlalu familiar digunakan, ya. Tapi beberapa tahun belakangan mulailah orang-orang kenal dengan bahasa ini. Kalau privilege itu sendiri adalah istimewa. Misalkan pengen lahir dari anaknya siapa gitu ya, nah dia maka itu sejak lahir sudah punya hak istimewa yang banyak ngoten ya. Tapi apakah privilege itu ya, jadi privilege itu antara satu dengan yang lain berbeda ya, karena biasanya ya latar belakang keluarga dan sebagainya gitu ya. Memang istilah hak istimewa ini belakangan mulai sering didengar nih. Kalau sarana itu sendiri di dalam bahasa Arab yang saya gunakan di sini adalah dari kata bulghoh. Jadi bulghoh itu kan sebuah sarana yang menyampaikan kita pada sebuah determinasi atau sebuah tujuan utama. Itu namanya bulghoh. Dari waktu ke waktu ternyata bahasanya terus berkembang, yang di apa sih bulghoh itu gitu. Jadi kan kalau bulghoh itu kan masdar dari lafadz balagho. Balagho itu artinya sampai. Kalau bulghoh itu adalah isim alat, isim alat berarti alat penyampai. Maka digunakanlah di dalam syair itu kata-kata bulghoh. Bulghoh itu alat penyampai. Apa saja? Ya macam-macam. Maka setiap orang bekalnya untuk sampai itu beda-beda. Kalau zaman dulu, kalau dulu kita tahu di ala-ala itu maknain kata bulghoh itu ya bekal, bekal. Itu sangat-sangat benar, tapi kemudian di era sekarang semakin meluas. Itu artinya bulghoh itu apa? Nah, kalau secara harfiah itu tadi dari kata balagho. Nah, jadi itu adalah isim alatnya kata balagho. Kalau isim alat ya berarti kan alat penyampai itu tadi. Kita terlahir di dunia ini tidak sendirian. Ada orang tua yang melahirkan, ada saudara yang bisa menjadi teman, ada kawan yang menemani perjalanan. Ada seseorang yang memiliki ketiganya. Ada pula yang tak demikian sempurna. Namun Allah telah menjadikan manusia dalam kebersamaan bagi jiwa-jiwa yang terkumpul dengan berbagai kesamaan. Itu artinya sarana utama sebuah pencapaian adalah jalinan komunikasi dengan orang-orang yang membersamai dalam kehidupan. Jadi kita berbicara tentang sarana tadi, sarana sebuah alat
sebuah sarana supaya kita sampai pada sebuah tujuan pada satu tujuan. Jadi di akhir di akhir alinea ini saya sebutkan sarana utama sebuah pencapaian adalah jalinan komunikasi dengan orang-orang yang membersamai dalam kehidupan. Kalau kita punya gaya komunikasi yang baik dengan orang-orang yang membersamai kita, nah insya Allah nggak lama kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Atau setidaknya karena hidup ini bukan balapan yo kan gak disik-disikan. Sing penting dikerjakan ae tugas-tugas pekerjaan dikerjakan. Nah, kalau ada teman yang membersamai, maka goals kita adalah bagaimana bisa menjalin komunikasi dengan orang itu. Jadi daya komunikasi itulah sebenarnya modal yang pasti kita semuanya punya. Privilege itu semua orang punya. Kita punya lisan untuk berbicara, kita juga punya telinga untuk mendengarkan. Maka pencapaian sebuah hubungan adalah komunikasi. Karena dengan komunikasi itu kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalkan sampai memulai sesuatu dengan teman atau dengan saudaranya, Kalau jalinan komunikasinya baik, pasti bisa saling support. Yang satunya down, yang satunya bisa menyemangati. Kalau dua-duanya down, nanti bisa saling berdiskusi, kan, sampai ketemu lagi jalan keluar. Nah, itu makanya yang sering saya bilang, jadi kesuksesan itu bisa diraih tidak dengan sendirian. Bahkan jihad Rasulullah saja, perjalanan hijrah Rasulullah itu juga Rasulullah sudah punya pengikut, punya loyalis, punya orang-orang yang setia, ada modal juga secara finansial. Maka karena ancaman kaum Quraisy di kota Mekah tidak lagi terkendali, akhirnya dipilihlah jalan hijrah. Jalan hijrah ini ya untuk memperluas dakwah sebenarnya, karena tempat di kota Mekah saat itu sudah tidak terkendali, ancaman dari orang-orang yang sampai membahayakan jiwa dan raga Rasulullah dan pengikutnya. Maka diputuskanlah jalan hijrah. Hijrah dalam artian di sini bukan melepaskan tanggung jawabnya Rasulullah di kota Makkah, tidak, tapi memilih lingkungan yang yang bisa membuat Rasulullah dan pengikutnya ini untuk bertumbuh. Kan yang namanya orang hidup itu kan ya butuh butuh makan, butuh sandang, butuh pangan. Sedangkan kalau di lingkungan itu tidak baik, kalau terus-terusan lingkungan tersebut mengancam mental dan lain sebagainya, maka ya sudah semestinya memilih sebuah lingkungan yang lebih baik, sebuah lingkungan yang bisa menjadi support system. Jadi kemudian diambillah langkah untuk hijrah. Hijrah apakah Rasulullah sendirian? Dewean juga oleh opo-opo. Karena di situ sudah terkumpul dengan para pengikutnya. Ada yang memang salah satunya adalah Sayyidah Khadijah untuk mendonasikan hartanya, jadi mengorbankan harta benda untuk perjalanan hijrahnya Rasulullah. Kemudian para sahabat, kemudian Rasulullah sendiri untuk bekal menuju ke kota Madinah gitu ya. Saat itu ya masih Qabilah, maksudnya belum menjadi kota besar, karena orang-orang Madinah itu bertani. Tanahnya memang lebih subur dibandingkan di kota Makkah. Kalau kota Makkah itu gersang. Jadi kalau menuju dari Makkah ke Madinah itu tolnya itu sepanjang jalan tol, gak ono ijo-ijoan kayak nang kene, Mbak, sampean nek nang kene teko tol Mojokerto nang gone sampai tutup kene kan sawah gitu ya, hamparan sawah yang dilihat. Kalau dari Makkah ke Madinah ya kanan kiri padang pasir tok, nggak ada apa-apa. Paling ono rumput sak cekudek, nah ngono biasanya ono unta, ono kambinge, golong-golong. Sampai di sana itu ada, kalau di Mina, di tempat haji itu ada satu lembah yang namanya itu Lembah Soekarno, karena dulu penggagas penghijauan di situ adalah Bung Karno dan kabinetnya. Jadi ya namanya memang Soekarno, menggunakan nama Bung Karno karena petani-petani Indonesia yang pada saat itu berhasil untuk melakukan penghijauan di sana.
Itu jadi kalau masyarakat Madinah ya masyarakat pertanian, okay? Hijrahlah Rasulullah ke sana. Keberhasilannya di mana? Karena dilakukan bersama-sama, okay, kan? Dengan kualitas yang ada dalam diri masing-masing, kemudian membangun komunikasi, akhirnya tercapailah sebuah tujuan yang diinginkan, okay? Jadi sarana itu penting, okay? Sarana itu penting. Komunikasi yang baik dengan orang tua akan membentuk kepercayaan. Kalau sudah sekarang sampai sudah saatnya, ya, menjalin komunikasi yang baik sehingga menciptakan kepercayaan orang tua kepada kita. Sulit, Mbak, kadang menjalin kepercayaan dengan orang tua itu sulit karena kita berbeda era, ya. Dan lagi orang tua itu melihat kita ya selamanya anak-anak kan gitu. Melihat kita selamanya anak kecil. Nah, membangun ini bagaimana caranya? Kalau di dalam Al-Quran ada batasan minimumnya kan. Yang penting apa? Tanda-tanda ada standar minimum ketaatan anak pada orang tua. Ya, minimal anak pada orang tua itu tidak membentak, kalau dipanggil segera datang. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu jangan sampai mengucapkan kalimat yang menyakiti. Ketika komunikasi dengan orang tua ini tidak ketemu, yang penting saat bertemu yo ojo pasang wajah muram, buyang buyu, kakek tok gondo ae nemoni wong tuwa kok ambek gondo ae. Boten nggih. Jadi ya kalau kita akan sepenuhnya taat seperti yang diharapkan orang tua mungkin nggak akan ketemu nggih karena ada perbedaan persepsi dan lain sebagainya nggih. Kecuali kalau memang dari kecil nggih, dari awal, tapi biasanya pasti ada masa di mana hubungan anak dan orang tua ini diuji. Itu pasti ada. Entah sampean ketika masuk usia muda dewasa nggih, biasanya antara 17 sampai 20 tahun itu ada ujiannya nggih. Nah, nanti ketika masuk ke usia 25 tahun ada lagi benturan-benturannya. Masuk ke usia 30 tahun ada lagi. Nah, itu diuji semacam itu kalau kita mau menjalin komunikasi dengan orang tua. Kalau memang tidak mampu karena misalkan terlalu jauh ini, perbedaan persepsinya terlalu jauh. Kadang-kadang kan justru yang keluarga itu kita merasa sulit memahami. Nah, itu bagaimana? Ya sudah, yang penting ada standar minimum kan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu standar minimum ketaatan kita nggih. Wala taqullahuma ufi wala tanharhuma, nggih kan? Terus kemudian yang penting jangan lupa setiap habis sholat mendoakan kedua orang tua. Ini standar minimum standar minimum ketaatan anak pada orang tua ini sudah seyogianya kita lakukan, sebisanya kita lakukan, sesuai itu paling tidak. Kalau bisa ya lebih, karena kalau terjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, pencapaiannya adalah kepercayaan, bisa berpartner dengan orang tua, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dan Sayyidah Fatimah. Ada banyak sekali Rasulullah itu berbagi diskusi dengan Sayyidah Fatimah, bahkan sebelum Rasulullah wafat itu pada saat bulan Dzulqa'dah itu Sayyidah Fatimah ditimbal, dibisiin karena kan sudah terjalin komunikasi, sampai tak cerita nih Kak Popong Mbak. Jadi sudah terjalin komunikasi ini karena banyak sekali, kalau sampai lihat kan ada banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Fatimah, ya kan? Nah, di sini menunjukkan bahwa ada hubungan komunikasi yang baik antar ayah dan anak. Nah, ini jadi faktanya memang ketika kalian bisa menjalin komunikasi dengan baik terhadap orang tua, pencapaiannya adalah kepercayaan. Nyatanya jarang anak yang percaya pada orang tua atau orang tua yang percaya pada anak. Mungkin sampean saiki gurung kroso, tapi kok sampean semakin dewasa akan mengalami sebuah proses, kok kumpulku kok gak percaya sih sampai aku, dan seterusnya. Rasulullah mencontohkan Sayyidah Fatimah ditimbali, dibisiin karena sudah biasa diskusi nggih. Rasulullah bilang gini,
eh, biasanya kalau bulan Ramadan malaikat Jibril itu turun untuk semak-semakan Al-Quran dengan saya. Nah biasanya sekali duduk itu sekali hataman. Tapi Ramadan kemarin malaikat Jibril itu datang hataman 2 kali sekali duduk. Karena Sayyidah Fatimah ini sudah terbiasa diskusi dengan ayahnya, tahu isyarahnya, langsung nangis. Oh, berarti Ramadan tahun depan sudah tidak ada lagi tadarus antara Rasulullah dan malaikat Jibril. Sudah dirompel pada Ramadan yang sudah lewat. Nangis karena sudah paham. Nah ini kalau sudah saling mengerti kan isyarat kira-kira awak dhewe sing maca ceritane, sing ngrungokno ceritane, lha apa kok nangis. Ternyata Sayyidah Fatimah langsung paham, oh berarti Rasulullah mau meninggal. Bulan Ramadan tahun depan sudah tidak ada Rasulullah. Langsunglah Sayyidah Fatimah menangis. Nangis, terus nangis sampai istri-istri Rasulullah ini heran, termasuk Sayyidah Aisyah gitu. Kok sampai nangis, sampai senangis itu. Terus ditimbali lagi sama Rasulullah, dibisikin lagi langsung ketawa, langsung guyu kekel-kekel. Ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah kenapa kok tadi habis nangis terus habis itu tertawa gitu. Yang satu bisa saya ceritakan untuk semua orang supaya bersiap-siap, tapi yang satu tidak akan saya ceritakan karena saya khawatir akan menyakiti. Gitu. Akhirnya yang satu yang diceritakan adalah yang Rasulullah bersiap-siap untuk menghadapi kematiannya. Ya. Terus yang kedua tidak diceritakan tapi kemudian diriwayatkan menjadi sebuah hadis. Ya. Bisikan yang kedua itu isinya gini, setelah ditimbali lagi, tapi saya sudah diberi isyarat oleh Jibril. Nanti yang pertama kali mengikuti tadarus berikutnya adalah kamu. Nah ini tidak dikatakan oleh Sayyidah Fatimah kepada karena kan Sayyidah Fatimah itu kan putrinya Sayyidah Khadijah ya. Jadi istilahnya kan istri-istri yang ada pada saat itu ya ibu kualon ya oleh bahasa Jawa kan gitu. Itu tidak dikatakan karena khawatir menyakiti. Dari situ kita bisa memahami bahwa ya otomatis lah Sayyidah Fatimah guyung-guyu, oh berarti aku nututi Rasulullah dhisik mari ngono. Dan memang kan tidak lama, Sayyidah Fatimah itu usianya kalau nggak salah hanya sekitar 25 atau 26. Usianya pendek sekali, mati muda. Nututi Rasulullah. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa ketika terjalin kepercayaan antara orang tua dan anak, maka terjalin komunikasi yang baik, maka terbentuklah sebuah kepercayaan. Ya saya merasakan Abi sama Umi itu ngajak anak-anaknya komunikasi itu benar-benar dari usia kami 10 tahun. Arek umur 10 tahun itu wis dijak ngomong, sudah diajak diskusi tentang segala hal sing kadang-kadang kene yo gak paham, sing penting dijak lungguh, tapi kan lama-lama membentuk sebuah pola pikir nggih. Sampai akhirnya mulailah pelan-pelan bisa berdiskusi gitu. Kalau sama Umi ya ada banyak hal tentang kehidupan sehari-hari, tentang perempuan ya lebih banyak. Kalau Umi biasanya memang tentang perempuan, tentang persepsi Umi tentang perempuan gitu. Umi itu persepsinya sudut pandang dari keluarga sama sudut pandang dari teman-temannya berbeda, jauh berbeda. Jadi memang kalau di keluarga kayaknya nggak terlalu dekat nih, bukan nggak akur enggak, tapi saudara-saudaranya Umi itu nggak ada yang sepemikiran sama Umi nih, tentang ilmu pengetahuan, tentang perempuan itu nggak ada yang sejalan. Tapi kalau teman-teman pondoknya rata-rata memang mengenal Umi dengan sebegitu luar biasanya, termasuk yang saya lihat adalah sudut pandang santri-santrinya ke Umi. Ini berbeda dengan sudut pandang saudara-saudaranya Umi ke Umi. Nah ini kembali lagi, ya, jadi menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua itu penting. Kalau sampai dapat kepercayaan orang tua nggak enak, gitu. Sampai nek jaluk pangestu gak angel. Sampai nek mahamna orang tua saya sudah melakukan ini, insya Allah mboten angel karena mendapatkan kepercayaan.
Jadi kan modal besar gitu kepercayaan itu. Kepercayaan dari orang tua. Selanjutnya, komunikasi yang baik pada saudara akan membentuk sebuah pola hubungan yang menyenangkan, sudah pasti, ya sudah pasti. Mungkin nek si cilik si enom tukaran-tukaran wis wajar, ambek dulur iku ya kudu tukaran bae kok, ambek dulur gak tukaran. Ya kudu ono gak cocoke, kudu ono gabrukan kan nek dulur koyo ngono biasane iki. Nek dulur gak ono tukaran yo padha ngempete, mboten mungkin bisa akan terjalin sebuah komunikasi, sebuah pertemanan yang menyenangkan. Jadi ya cuman harus tahu batas, yang kakak berperan sebagai kakak, yang adik berperan sebagai adik. Kalau bisa menjalin komunikasi yang baik, nah, akan terbentuklah sebuah hubungan yang menyenangkan. Kalau misalkan kerja bareng, ya akan dengan senang hati, boten banyak kesulitan. Dan di situ akan menjadi sarana yang luar biasa. Jadi bekerja sama dengan saudara, terutama saudara kandung, itu memang kalau orang kita jarang. Saya aja sering ditanya kok bisa ya kerja bareng sama saudara kandungnya. Nggak usah sama saudara nih, saya itu juga sering ditanya kok bisa kerja bareng sama suami. Itu sering ditanya karena kan kalau umumnya orang itu support terhadap pasangan itu bukan seperti dalam sebuah pekerjaan gitu. Biasanya wis pokoknya nang omah sing lanang kerja, nek sing wedok kerja ya ambek mengurus urusan rumah. Engko penghasilannya sing lanang dibagi loro, penghasilan sing wedok dibagi dhewe ngono ya. Biasanya umume nggih kebanyakan. Nah, kalau saya memang dengan Gus itu jadi timnya Abi itu di divisi yang berbeda. Awalnya dulu, terus kemudian proses sampai akhirnya jadi satu tim. Nah, komunikasi yang baik dengan saudara kandung itu aja saya juga sering ditanya kok bisa gitu. Padahal ya kembali lagi nih kita kayak kecocokan itu istilahnya kita sendiri yang minta gitu nih, kita minta sama Allah diberikan partner yang cocok di dalam pekerjaan. Karena kalau hubungannya menyenangkan misalkan dengan teman dengan saudara, yaitu tadi kita akan bekerja dan bertumbuh dengan senang hati. Jadi ya nggak salah memang orang-orang itu cari lingkungan kerja yang baik kalau pengen sukses itu menurut saya gitu, itu nggak salah. Rasulullah sendiri bahkan juga melakukan kan. Bahkan saya waktu ziarah di Yaman itu di Hadramut itu ziarah ke makamnya pengarang Sulam Taufik. Ini ternyata dua bersaudara dan banyak sekali kitab yang ditulis berdua. Jadi biasanya gini, sampai mangane nang jedinge itu gantian. Ceritanya itu. Jadi kalau yang Syekh yang satunya pengen ke kamar kecil gitu ya. Yang saudaranya yang meneruskan mutolaah dan meneruskan catatan. Demikian terus. Sampai akhirnya salah satunya wafat lebih dulu, tapi nggak lama kemudian yang satunya juga ikut. Jadi bekerja sama dengan saudara ini sudah dari lama, bukan sesuatu yang baru. Karena memang kalau bisa menjalin komunikasi ya hubungannya akan menyenangkan, nanti anak-anaknya juga bisa terus. Itu salah satu salah satu rahasia kenapa orang-orang Arab itu bisnisnya bisa jadi besar, karena antar keluarga itu berdaulat. Sampeyan kalau tahu di Ampel ya, terus di sini di daerah mana itu, daerah dekatnya Gor itu ada kebab Dilis. Dilis kebab itu yang buka, semuanya keluarga. Waktu awal-awal buka itu kalau nggak salah sekitar tahun 2006-2007 itu, kalau kita pengen buka gimana? Oh nggak bisa, untuk saat ini hanya terbuka untuk keluarga sendiri. Ini loh hebatnya orang Arab, pede, nggih kan? Nek cara awak dhewe gak ngono, awak dhewe gawe bisnis, keluargane takut hirus sampai ulaane nang ndi ngono kan ya, apik ditiru. Iku jenenge gak berdaulat. Memang sulit ya. Membangun kedaulatan ekonomi itu sangat sulit. Apalagi dengan bentuk pemikirannya warga plus 62 sing koyo sok ramah gitu kan. Engko sampe nek ditakoni terus gak ngekei main rahasiaan, ya mesti ae kan iki bisnisku dhewe.
Nah kalau supportnya orang Arab itu luar biasa. Waktu saya dan benar-benar yang membantu itu selalu keluarga inti. Keluarga inti kayak misalkan kakaknya, adiknya, tantenya itu. Makanya bisnisnya itu bisa langsung greng, langsung gede ngoten nggih. Atau kalau misalkan apa besar dan umurnya lama kayak apa namanya supermarket Lawang Agung itu yang jual kurma itu kan kebetulan kenal, saya kenal sama ininya apa beberapa kali main ke Pacet kan orangnya itu juga gitu, jadi kayak manajernya itu harus keluarga inti. Ini luar biasa sih memang kalau orang Arab itu masalah masalah apa berpartner dengan keluarga ini luar biasa nih, makanya barokah bisnis itu ya gede karena apa namanya bahkan seorang ibu saja kenapa pahalanya jadi ibu itu besar, salah satunya adalah selalu menginfakkan makanannya kepada keluarga, seluruh anggota keluarga. Oke kan, sehingga anggota keluarga itu tidak meminta-minta pada orang lain. Jadi berpartner dengan keluarga inti itu kalau bisa bangun luar biasa nih. Salah satu kunci suksesnya orang-orang Arab itu yaitu saya pernah ketemu sama pemiliknya Gajah Duduk. Allah Pak Sopo yang pewarisnya Gajah Duduk itu sempat sharing-sharing, beliau cerita bahwa dulu itu pada saat Orde Baru Pak Harto itu kan dikenal dengan Bapak Pembangunan ya, Bapak Pembangunan Nasional itu Pak Harto kan ya. Terus kemudian Pak Harto itu juga menggagas gerakan berdikari, ya, apa entrepreneur mungkin bahasanya kalau sekarang ya, sampai akhirnya terutama dalam bidang pertanian. Di eranya Pak Harto banyak sekali yang apa namanya yang kemudian orang-orang Jawa yang dikirim keluar Jawa untuk mengelola hutan menjadi sumber pangan kan. Terus kemudian pabrik Gajah Duduk ini sudah mulai besar. Saat itu terjadi paceklik. Yang dilakukan Pak Harto adalah minta si beliau ini, Pulau Lali jenenge, Gajah Duduk itu yang punya kan keturunan Yaman. Itu diminta untuk pulang ke Indonesia, bangun pabrik supaya bisa apa namanya supaya bisa menyerap banyak tenaga kerja, supaya orang-orang Indonesia ini punya penghasilan dari sebuah pekerjaan yang besar. Lagi dan lagi Gajah Duduk ini yang punya bukan apa namanya bukan putra daerah nih, tapi yang punya adalah putra daerah keturunan Arab. Ya, ini hebatnya orang-orang Arab. Akhirnya apa? Ngajak sepupunya, ngajak saudaranya, ayo kita gerakkan ini untuk di SDM, untuk diproduksi, memperbarui mesin dan sebagainya. Luar biasa sih saya apa namanya berkesempatan dengan bertemu dengan orang-orang hebat itu, dan dimulai dari sejak saya kecil. Dulu waktu Abi sama Umi masih ada tuh kayak saya ngerasa kok kayaknya bisa mau Mi itu keburu ya mempertemukan saya dengan orang-orang ini. Jadi kami bertiga, saya, Ningminya sama Ning Nunun itu dari kecil kalau ada tamu orang-orang penting itu ya itu tadi dari usia 10 tahun bener-bener disuruh nemuin, diajak nemuin, dikenalin supaya nanti ketemu minat bakatnya ya. Sekarang apa setelah saya semakin dewasa, saya menyadari oh ternyata nggak semua anak dapat kesempatan yang sama. Ternyata apa namanya ternyata ya memang kesusu nggih kok gak nututi anak-anakku kok pas tuwek-tuwek durung wani ketemu wong. Nah ini apa namanya contoh nih ketika kita bisa membangun komunikasi dengan orang tua, dengan keluarga inti penting kalau sampean pengen sukses nih. Kalau bisa, kalau punya adik, punya kakak, ajak sharing. Kalau bisa saling bantu, sebisa mungkin yang bantu itu keluarga inti. Ini insya Allah barokahnya lebih besar. Ini insya Allah barokahnya besar kalau bisa ngajak keluarga inti nih. Karena Rasulullah sendiri yang pertama kali mendanai dakwahnya itu adalah Sayyidah Khadijah. Jadi kan yang setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah kemudian karena leadershipnya Rasulullah ini adalah di lapangan, nah
Sayyidah Khadijah leadershipnya mungkin kalau zaman sekarang istilahnya di kantor gitu ya, maka pengelolaan kekayaan yang dihasilkan itu dalam pengelolaan Sayyidah Khadijah. Lalu kemudian yang pertama kali diajak juga yang terpenting adalah keluarga sendiri. Kecuali kalau memang sampean merasa terlalu sulit ya, komunikasi yang baik dengan orang lain akan membentuk sebuah pertemanan. Kalau misalkan terlalu sulit, ya ayo ciptakan pertemanan dengan orang lain ya, yang bukan keluarga, yang bisa diajak partner. Nah ini kalau yang gaya seperti ini memang orang-orang Eropa, karena orang Eropa itu nggak percaya hubungan sama orang itu kalau faktornya biologis ya udah dia hanya ada hubungan darah gitu aja. Kalau orang Eropa memang kalau kita nih sebagai orang Islam kan kita wajib menghormati orang tua, guru gitu ya, orang tua yang melahirkan, guru yang mengajarkan sesuatu. Kalau bagi orang Eropa nggak gitu. Itu kebetulan jadi orang tua saya itu ya karena dia melahirkan saya gitu, hanya secara biologis. Aku gak cocok secara apa-apa ya itu orang asing. Itu memang orang-orang Eropa seperti itu. Tapi orang Eropa ini punya kekuatan membangun daulat dengan orang lain. Jadi karena pandangannya seperti itu, mereka cenderung bisa moderat nih. Jadi kayak dengan orang lain, kalau hubungan keluarga misalkan nggak ada kecocokan secara komunikasi dan apapun, orang asing. Wis wong liya iki wong liya. Iku nek orang Eropa memang. Jadi ada banyak sekali orang yang memutuskan untuk tinggal bersama ini. Duduk keluarga, duduk opo-opo, tinggal bersama. Yo wis bebas wong jane negara ini bebas. Mboten ada ikatan. Tapi memang kelebihan mereka adalah menjalin komunikasi dengan orang lain, karena ya di mata mereka, apalagi orang Amerika nih, orang Amerika itu mengatakan bahwa semua orang Amerika itu adalah pendatang, karena mereka tahu sejarahnya. Jadi di Amerika juga pernah terjadi pembantaian penduduk asli, itu kan juga mereka tahu sejarah itu, maka semua orang Amerika adalah pendatang. Kelebihan orang Eropa itu memang mensejajarkan manusia. Maka jangan heran kalau pada akhirnya semua etnis itu bekerja untuk orang Amerika. CEO-nya Google itu dari India. Terus kemudian CEO-nya yang paling besar YouTube, itu juga orang India. Jadi mereka itu etnis lain ya pada akhirnya nyaman bekerja di Amerika karena semua orang dianggap sama saja. Semua orang harus bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan orang lain, nggak usah pandang kakak, adik, apa segala macam. Kemudian Amerika menjadilah negara superpower. Karena orang-orang yang terbuang pada akhirnya banyak yang memilih untuk tinggal di Amerika. Lah, kita bagaimana dengan kita? Kita iki apik madakno ambek sapa ya golek ono awak sampean dhewe. Sampeyan iso cocoke ambek sapa? Misalkan kalian ternyata saya lebih bisa berpartner dengan teman iki misale, nggih. Berarti sampean harus membentuk boundaries nggih, membentuk pembatasan. Di dalam bisnis ini keluarga adalah orang lain. Dalam urusan bisnis yang sampean kelola, nggih. Ya berarti keluarga ojo oleh cawe-cawe. Harus profesional. Itu dilakukan loh sama Abi. Jadi M2M itu Abi benar-benar nggak melibatkan keluarga nih pada awalnya. Beda lagi dengan yang dapur meriah. Dari awal Abi membentuk dapur meriah itu dengan keluarga, kemudian dengan santri-santrinya sendiri. Itu di dapur meriah, maka keluarga bisa ikut berkontribusi. Tapi ya yang paling bisa memberikan kebijakan ya yang punya modal tentu saja Mas Yo keluarga. Tapi di M2M waktu pertama kali berdiri, pendirian pertama kali itu tanpa melibatkan keluarga sama sekali. Di sini, Abi benar-benar menghormati menghormati kebijakan yang harus berjalan sebagaimana semestinya. Di M2M semua anggota keluarga adalah orang lain.
kecuali yang masuk dengan jalur profesional. Kecuali yang masuk dengan jalur profesional, misalkan di apanya, di mananya, baru bisa ikut berkontribusi di perusahaan tersebut. Nah, sampai besok kalau misalkan mau membentuk, misalkan dengan teman, ya jangan sampai ada intervensi dari keluarga, kasihan temannya, gitu. Masih yo toh, misalnya biasanya itu mulai ganggu lek penghasilan sampai gede bisa. Wah, penghasilannya mulai ketok. Kan aku ini keluarga nih, nah itu mulai ngono. Pas sampean penghasilan nih gurung ketok pasti dinyek, ho, tak dulinan ae ambek koncone. Wis maklum ngono iku. Nek sampean apa jenenge lek sampean anggap iku menyakitkan ya wis gak usah dianggap. Karena ya sampean memilih partner orang lain, berarti cara sampean menghormati partner adalah dengan tidak terlalu banyak melibatkan keluarga di dalamnya. Kita ambil tengah-tengah. Banyak contoh kita garek Joko sing endi. Enake urip zaman saiki ku akeh contohnya pisan. Selanjutnya dari situ terbentuklah sebuah jaringan permodalan. Jaringan permodalan itu bisa kita dapatkan kalau kita punya komunikasi. Jaringan permodalan, mediator melalui sebuah privilege atau hak istimewa yang semua orang punya, yaitu diri sendiri. Ketika kita berhasil menjalin komunikasi dengan partner terdekat, otomatis kita punya daya ini untuk mempromosikan kepada orang lain, baik itu untuk permodalan, atau misalkan mediator. Mediator itu gini, mediator permodalan, mediator permodalan itu kita punya orang yang bisa mengadakan dana modal untuk kita. Terus kita menjalin komunikasi yang baik dengan orang ini. Kita sharing nih gagasan-gagasan bisnis kita. Saya ingin bisnis saya berkembang, saya ingin ambil penambahan modal yang cukup besar, gini. Nah, mediator ini kalau ada kepercayaan dengan kita, ya kita pasti akan dapat ini permodalan. Dan nantinya kita harapkan dengan partner yang tepat, bisnis ini bisa bertumbuh. Maka kembali lagi apa yang membuat orang lain percaya untuk menjadi mediator kita, atau apa yang membuat orang lain percaya untuk menjadi pemodal kita? Tentu saja adalah kualitas diri kita sendiri. Jadi privilege itu sebenarnya ada di diri kita sendiri. Kemandirian atas kepemilikan jiwa dan raga adalah hal penting agar kita menemukan hak istimewa di dalam diri dan hidup kita sendiri. Kemandirian atas kepemilikan jiwa dan raga. Ini bagaimana sih? Ya apa sih maksudnya ini? Ketika kita sudah memutuskan untuk membangun bisnis, atau membangun apapun itu, atau ketika kita bekerja untuk membangun kesuksesan kita, yang paling kita utamakan adalah diri kita sendiri, kemerdekaan jiwa kita. Jadi jangan gampang-gampang gini. Jangan gampang-gampang bekerja untuk menyenangkan orang lain. Paham ya? Bekerja ya karena kita suka melakukannya. Kalau sampean masih bekerja demi penilaian orang lain, ya sampean belum merdeka atas diri sendiri. Tentu saja untuk orang lain percaya pada kalian susah karena kalian pun nggak percaya diri. Iya kan? Nah, jiwa yang merdeka itu ya tentu saja jiwa yang percaya diri. Dia percaya bahwa dia punya kapasitas, dia percaya bahwa dia mampu, bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk membuat dirinya sendiri itu bertumbuh dengan baik. Nah, kalau untuk menyenangkan orang lain ya mungkin oleh sampean ganjaran, tapi pegel. Iya oleh ganjaran, lek ternyata wonge gak seneng sampean malah mangkel. Coba. Jadi bekerja itu bukan karena Rasulullah kan memberikan contoh nih ketika di usia 8 tahun beliau minta izin untuk menggembala. Ya otomatis lah pamane gak setuju. Loh, kok menggembala sih? Kan itu kerjaane. Kok lek wis remaja, wis fisiknya wis kuat. Tapi tidak, Rasulullah melakukan itu karena ingin, karena senang. Bukan untuk menyenangkan orang lain. Jadi penting kalian punya jiwa yang merdeka, lakukan sesuatu yang disenangi dengan baik, gali terus, cek tambah pinter.
Pintere gawe sapa? Ojo digawe wong liya. Pintere ya untuk menambah nilai diri kita. Ya, untuk menambah nilai diri kita. Saya itu percaya kalau pendapatan itu berbanding lurus dengan nilai diri. Saya percaya itu karena ketika kita menambah value dalam diri kita, otomatis kita bisa ngukur. Dan di situ Allah menganggap layak, oh orang ini layak untuk diberikan income sekian. Dia tidak hanya bekerja untuk mendapatkan, tapi juga bekerja untuk pengelolaan. Maka, oh layak dapat rezeki sekian. Jadi kalau istilahnya kalau sama Abi itu biasanya gini, kita dengan rezeki itu bukan hanya bagaimana cara kita mendapatkan, tapi juga bagaimana caranya memiliki sesuatu. Kadang-kadang kita hanya fokus pada bagaimana caranya mendapatkan, kan? Padahal kalau value kita lebih setelah kita punya, sampean seumpama nih, sampean belum ada pengalaman apa-apa ini, tiba-tiba blek, gak usah kakek oleh duit 1 juta ya. Kan koyo wis akeh iku perasaane. Karena nilai diri kan gurung sakmono. Jadi perasaannya duit iku akeh dan sampean kebayang untuk ini, untuk itu. Padahal telung dino entek mari lho kok wis entek sih. Nah, itu berarti kan tidak sesuai, tidak tahu caranya memiliki. Tidak tahu caranya memiliki. Dulu Abi itu sering bilang kadang-kadang ya orang itu menjadi sukses atau menjadi sukses itu ya tinggal mau apa enggak mau itu ya. Kalau ditanya mau sukses jawabannya pasti sama semua, mau, gitu kan, mau. Tapi kalau orang beneran kerja, kalau ditanya harus kerja apa harus sukses, pasti yang dipikirkan harus kerja. Karena kalau harus sukses itu kayak masih angan-angan. Gitu kan? Dengan pekerjaan kita bisa membangun komunikasi. Ya kalau yang kita pikirkan harus kerja, insya Allah nanti dapatnya lebih besar daripada orang yang hanya membayangkan harus sukses. Karena sukses itu kan masing-masing orang beda-beda. Sing takut ambek sing jawab ae beda. Gitu kan? Nah ini jadi kalau kita bisa menyadari hak istimewa itu adalah modalnya adalah diri kita sendiri, kebebasan jiwa kita. Jangan gampang-gampang bekerja untuk menyenangkan orang lain. Tapi ojo jarak. Oh kan gak oleh bekerja untuk menyenangkan orang lain. Berarti lah aku nyebelin apa segala macem. Wong liya yo gak oleh piye-piye. Kan iki diriku. Kamu iku jenenge tak karepe dhewe. Iku jenenge bergudul iku. Jiwa yang merdeka itu ya tentu saja adalah jiwa yang bebas melakukan kebaikan, jiwa yang tidak sibuk mencari validasi dari orang lain, mencari validasi saya ini orang yang seperti ini loh. Jadi itu kan namanya mengais validasi. Apakah setiap kali ngobrol sama orang, ketemu sama orang, saya itu orangnya gini gitu. Terus iya kan, saya orangnya emang gini kan. Itu jiwanya belum bebas nih. Kalau jiwa yang bebas itu bebas melakukan kebaikan, tidak perlu penilaian dari orang lain. Saya belajar betul nih. Saya belajar dari Umi itu tentang bagaimana sebuah jiwa yang bebas. Abi bahkan tidak peduli usia. Jiwanya bebas mau melakukan gerakan apapun, melakukan kebaikan apapun, gak ngukur umure. Ini loh yang dimaksud dengan jiwa yang bebas, tidak sibuk dengan pandangan orang lain, tapi dia sibuk menambah nilai diri. Kemandirian atas diri sendiri. Jadi privilege yang sarana yang kita bahas pertama adalah kemandirian atas diri sendiri. Kita adalah nakoda bagi tubuh kita sendiri. Jadi tidak ada orang lain yang berhak atas diri kita melebihi diri sendiri. Oleh karenanya kemandirian berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam menemukan potensinya sendiri. Biasanya gini Mbak,
saya nulis ini berdasarkan pengalaman pribadi nih. Jadi biasanya di saat kita belajar sesuatu ini, waktu itu saya kasih contoh langsung nanti pas saya belajar tentang kopi misalnya. Saya belajar tentang kopi. Jadi kan ada banyak. Jadi job desk-nya kalau apa namanya di bidang perkopian itu ada banyak job desk-nya gitu. Ada blending, ada tapping, ada mesinnya, kemudian ada latte art-nya. Untuk awal ya kita yang penting tertarik dulu kan, belajar dulu apa itu kopi, bagaimana itu kopi yang baik itu seperti apa. Setelah itu berjalan kita pelajari, nanti ada momen di mana oh kayaknya di bidang kopi saya cocok di bagian ini. Ini yang saya maksud dengan menemukan potensi diri kita, apa yang lebih dari orang lain. Jadi berhak atas diri kita melebihi diri sendiri. Tidak ada orang lain yang berani. Terus menemukan potensi diri itu, pengen belajar apa, belajar dulu. Nanti kita bisa menggali lebih dalam ini. Oh awalnya saya cuma pengen tahu kopi karena saya kebetulan ketemu dengan salah satu, kan tahu Hotel Santika nih. Hotel Santika itu kan banyak, ada di Bali, ada di mana, ada banyak. Nah, saya itu ketemu dengan mantan leader terbaik Hotel Santika. Tapi saat saya ketemu itu kondisinya dalam kondisi terpuruk lah. Nih. Tapi dia itu mantan barista terbaik, bahkan pernah memberikan arahan pernah melakukan pelatihan barista itu sampai keliling dunia ya, karena dia jaringan Hotel Santika itu kan luas ya. Sampailah dia keliling sampai ke Dubai kemana-kemana. Tapi pas ketemu sama saya itu pas gagal-gagali ya. Sampai duit 20.000 sampai kan duit. Ya dia kebetulan anaknya nggak di kopi. Anaknya itu pengen jadi atlet sepatu roda. Biayanya tinggi. Jadi sepatu roda sing tak emak di sini, tapi iku gak sing asli sing tak emak di sini. Sing digawe atlet iku bane tok regane 15 juta. Jadi nek ganti roda iku sepasang 15 juta. Ya tak guyoni lah, sampean pekerjaan wis gak apik kok. Sing idealis anake di sekolah nang ngono apa tempat pelatihan itu gak ngekei subsidi apa piye. Ya anak saya belum juara, makanya masih butuh modal banyak. Nanti kalau dia sudah masuk ke timnas baru semuanya dapat dari Mas Ronald. Pembantu. Oh, gede nih kayak modalnya. Nah, kembali lagi, saya belajar tentang kopi ke beliau karena bersertifikat, jadi beliau bisa mengeluarkan sertifikat gitu ya. Kalau sewaktu-waktu saya pengen buka kafe, saya belajar tentang kopi. Ada banyak sekali job desk di situ ya, termasuk dengan banyak. Kalau kopi itu ternyata ribet ya. Masing-masing menu itu gelasnya sendiri-sendiri. Karena beliau tidak hanya kopi, tapi ijazahnya itu ijazah beverage master. Jadi semua minuman ini, gelasnya ini, ya saya belajar satu. Saya yang paling tertarik adalah di blending kopi. Jadi diajarin itu. Nah, di sini ketika pelajaran itu berjalan gitu nggih. Kalau kita nggak menggali potensi diri kita, ya sudah, kita hanya sibuk mengikuti. Terus kok wis mari pelajarannya, ya wis mari. Kita nggak tahu spesialisnya kita di mana. Yang paling saya senang dari latihan pada orang lain itu justru kalau kita latihan sama orang, kita jadi tahu spesialis kita di mana. Tapi kalau kita belajar sendiri, ini yang agak susah. Karena kalau belajar sendiri kadang-kadang, oh aku itu maksimal, wis kok gelap wisan. Itu kalau belajar sendiri. Tapi kalau belajar sama orang, kita bisa diarahkan. Oh ternyata sampean spesialisnya di sini. Misalkan belajar jahit aja. Dulu waktu awal-awal Mengunun ambil Pak Sulaiman untuk ngelatih itu, dari situ justru awal-awal tahu. Oh berarti jenengan kelebihannya di sini Neng. Ini loh ya, ini jadi menggali potensi diri
yang pada akhirnya itu jadi modal utama kita di dalam bekerja itu ya dengan pembimbing otomatis. Jadi waktu itu saya mau bikin kafe sama temen kan. Nah si teman saya ini nggak mau, gengsi lah dia belajar sama ahli beverage itu. Enggak lah, saya sudah bisa kok bikin minuman enak gini-gini. Biasalah ya, mungkin kan emak-emak capek gitu kan ya. Aku ya emak-emak capek, aku gak emak-emak capek. Terus saya belajar banyak di situ dan saya tahu oh ternyata spesialis saya adalah di blending, gitu, mencampurkan satu biji kopi dengan yang lain. Saya tahu bedanya kopi dari sini, dari sini, dari sini itu rasanya beda-beda. Oh kalau ingin bikin light cappuccino itu pakai biji kopi yang ini sama yang ini. Arabikanya Toraja sama arabikanya Gayo itu beda. Nah, saya ada spesialis di situ dan itu bisa kok kita temukan. Kita temukan keistimewaan kita sendiri itu bisa. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa mengukur diri kan. Terus kita punya kemandirian atas kendali diri kita sendiri. Jadi misalkan kita dikasih job desk yang kita tidak mampu, kita bisa membicarakan. Saya tidak bisa kalau di sini, saya bisanya di sini. Memang ya, karena kula niku mboten pernah bekerja sendirian, saya pun ketika menyusun buku ini di dalam bayangan saya, pembacanya itu nanti akan bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ya karena itu tadi mungkin beda cerita kalau misalkan saya adalah orang yang single fighter. Tentu saja saya tidak perlu memberikan tips untuk berkomunikasi, wis paling oh begini caranya jualan, begini caranya. Nah, ya nggak masalah itu benar, cuman apa namanya sesuai pengalaman saya dan arahan dari Abi itu dari awal saya mulai bekerja itu selalu diarahkan untuk kerja tim, selalu diarahkan untuk kerja tim. Makanya bahkan arek hitmanan pacet ae yo tak omongi sing setia kawan ngono kan nggih. Setia kawan, Mbak. Karena ya itu bahkan waktu dari saya waktu di pelosok itu mondok apa namanya didadekno seksi iki seksi iku yang paling bisa kerja tim itu saya, padahal saya paling kecil karena ya tak pikir kita nggak bisa, jadi kesuksesan sesuatu itu nggak bisa diraih kalau kita sendirian. Bung Karno aja sama Bung Hatta gitu kan. Nah seperti itu gambarannya memang. Oleh karenanya kemandirian berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam menemukan potensi diri, mulai dari hal sederhana seperti makan, minum, berpakaian, membedakan warna, mendengarkan, berbicara, dan sebagainya, sampai pada potensi yang lebih sulit seperti bakat dan kemampuan berpikir untuk menapaki level hidup yang lebih rumit. Jadi kan gini ya, menemukan potensi diri itu kita mulai dari kita kecil kan sebenarnya. Kita lihat, oh caranya orang dewasa makan begitu, terus kita belajar. Oh caranya potong kuku begitu, terus kita belajar. Ya pas kecil masih dipotongkan, tapi setelah dewasa kita bisa potong kuku sendiri. Jadi kemampuan-kemampuan kecil itu sebenarnya sudah membentuk pola ini, kemandirian atas diri sendiri. Mandiri dalam arti yang sesungguhnya, kita melakukan apa-apa sendiri, sebisa mungkin sendiri. Kalau didikan di apa namanya di keluarga pacet itu kan gitu, jadi keluarga dalam kalau bisa punya potensi diri supaya bisa mengarahkan orang lain gitu kan. Memang agak beda nih dengan apa namanya dengan keluarga pondok pada umumnya. Saya kerasa betul nih perbedaannya, saya kerasa betul. Bahkan waktu di pondok itu motivasinya unik ya, kalau bisa khidmah di dalam. Ternyata nggak banyak teman-teman yang sesama anak kiai yang khidmah bukan karena dia anak kiai nih, tapi khidmah ya sebagai santri biasa sehingga didelok ambek sopo-sopo itu jarang ternyata. Dan apa namanya dengan pengalaman khidmah itu saya belajar banyak hal, belajar komunikasi dengan orang lain, belajar jualan juga. Dari khidmah itu saya belajar jualan. Nggak hanya belajar jualan nih, karena kebetulan
waktu itu Ning yang saya bantu jualan itu seangkatan sama saya. Jadi Mbak Yaida itu ambil menantu dari Lasem, Ning Jazil namanya. Nah itu langsung masuk ke kelas 3 Sanawi langsung bareng sama saya. Mulailah beliau biar ada kegiatan lain selain belajar gitu, karena kan kalau di Ploso itu kan kegiatan belajar sampai tipes gitu kan. Akeh arek ngono kula dhewe yo mengalami waktu itu. Terus beliau pengen jualan sampai saya bantu mulai bangun bisnis jualannya itu mulai daripada saat itu. Ya sampai akhirnya beliau sekarang ya sudah punya brand sendiri gitu. Waktu awal-awal rintisannya jadi bantu merintis jualannya pada saat itu, alhamdulillah saya berkesempatan gitu untuk khidmat di situ saya. Itu menjadi pengalaman yang luar biasa nih. Oh ternyata saya ada skill ini. Jadi ya untuk menjadi, saya kan pernah ngomong masalah generalis nih, sama expert generalis sama spesialis nih. Jadi memang untuk seseorang itu bisa ketemu dengan spesialisnya, ya jadi generalis dulu, pelajari semuanya apa yang sampean mau, nggak usah membatasi diri dulu, gitu. Karena kan masih mau merintis ini kan, si apik golek koyok lek sekolah mulai SD sampai SMP itu kan gak ono kejuruan, gitu kan, wis pokoknya kuwabe dipelajari, berhitung, bahasa apa segala macam, baru masuk SMA, nah kono lah enten SMK, gitu kan. Terus mari ngono perguruan tinggi. Nah, ngene kedokteran kan juga gitu. Masuk dokter umum dulu. Baru setelah itu nanti S2 ambil spesialis. Nah, itu contohnya hidup itu ya kira-kira begitu. Sekarang pelajari semua apa yang sampean pengen pelajari, dipelajari semua. Nanti dari pelajaran itu kan sampean akan menemukan, oh ternyata saya suka di sini. Kadang-kadang nggak karena ini loh ya. Kadang-kadang nggak karena benar-benar bisa, tapi karena suka aja. Karena suka. Kayak saya di menggambar itu sebenarnya awalnya ya cuma karena suka, nggak bisa, kayak bukan yang ahli dari kecil pokoknya ono kertas opo tak gambar, mboten kula berawal dari bener-bener dari suka, nggak karena saya bisa ya. Jadi belajar dari nol, vektor itu apa, cara bikin buletan itu gimana, bener-bener saya belajar apa gambar itu benar-benar dari nol. Bukan saya punya skill ajaib ono opo langsung tak gambar sesuatu tadi gak ngono blas aku, nggak ada. Kalau sepengetahuan saya nih, kemampuan saya itu nggak ada yang ajaib, semua saya lakukan karena saya minat, karena saya suka. Saya belajar ya gitu, selalu pakai mentor, saya nggak pernah belajar sendiri. Yo mbuwiku mentore secara online kan, yang penting ada pembimbing. Dan saya nggak bisa, saya itu orangnya nggak bisa belajar sendiri, memang harus ada pembimbing, yang mengajari. Saya nggak punya skill ajaib lah, intinya aku itu gak punya skill ajaib. Bahkan saya itu bertumbuh sebagai anak sing yo pertama saya nggak punya cita-cita, saya nggak punya ekspresi, saya nggak punya keinginan, saya nggak punya kemarahan. Wis pasti sulit nih bagi Umi punya anak yang seperti itu, pasti sulit karena saya punya kakak Nengnia itu dari kecil punya skill ajaib. Jadi Nengnia itu bikin kue dari kelas 3 SD. Udah bikin kue untuk hajatan, untuk segala macem itu dari SD. Terus bisa bikin tas anyaman itu dulu waktu masih ngafalkan Al-Qur'an di mana? Di Tulungagung. Setiap mens itu beli bahan-bahan songket nggih. Bikin tas, bikin kaos kaki gitu. Kaos kaki anak kayak gitu nih. Bikin dompet dijual. Itu belajar sendiri dan menurut saya skillnya ajaib. Sampai make up. Terus kemampuan-kemampuan yang lain, kemampuan menghafal, kemudian sekolah dan seterusnya. Terus habis punya anak Nengnia yang punya talenta, punya keinginan, punya cita-cita kayak gitu. Terus Umi punya anak saya. Saya itu memang kenapa saya nggak melakukan apa-apa? Karena saya nggak pengen apa-apa. Pokoknya itu gak duwe keinginan, gak duwe emosi, gak duwe cita-cita. Ini saya bertumbuh menjadi anak yang seperti itu. Saat kecil ya, kula niku koyo ngoten. Ya pasti kesusahan. Maka ketika saya sudah mulai ingin
ya sempat mengalami depresi dan sebagainya gitu. Terus mulai belajar skill-skill apa sih sajane yang saya inginkan. Terus mulai ngajar nang Pacet nih gitu. Yo alhamdulillah sih mondok yo pinter lah gitu. Terus mari Alfiah teko pondok umur 14 tahun kalau mulai ngajar. Nah temenku mulai menggali-gali. Yo mosok sih aku iki gak iso apa-apa. Di situ bener-bener jadi nopo nggih? Dadi pikiran dhewe kula niku. Kok aku ndelok ngene biasa, pokoknya gak kepingin lah. Apa ya? Gak kena dimotivasi nggih. Intine gak kena dimotivasi. Gak kena dipingin-pingini, ayo pengen nopo ngoten niku. Gak ono, tapi bukan berarti kula niku gak seneng melakukan apa-apa mboten. Akeh sing tak lakoni, tapi gak ono ekspektasi sing berlebih ngoten. Gak ono keinginan, bahkan tenggene pondok iku kula ya dikenal multi talent karena yo nek aku gak duwe dhuwit anu nek kanca-kancaku iku tak kelompokno bukune. Nek aku butuh dhuwit gawe tuku kitab nih. Kitabe bukune ayo Mbak samakno nang aku ya tak samakno, tak kayak tulisan kaligrafi karena ada belajar kaligrafi sama temen terus tak amalno lah itu jadi duit lumayan bisa tuku kitab. Nah setelah pulang ke rumah opo sing tak pingin di situ mulai menggali lagi. Jadi semuanya saya pelajari karena saya pengen golek-golek motivasi. Kadang-kadang gitu nih. Nah itulah mulai usia 14 tahun itu saya mulai bener-bener cari motivasi. Apa sih sakjane karepku sing tak pingin niku apa? Saya juga menggali lagi saya bisa supaya bisa berekspresi itu ya apa caranya. Nah itulah mulai belajar komputer, belajar apa sing pengen tak pelajari. Ya belajar jahit barang aku tapi gak iso melu aku. Terus belajar tentang mesin sampai yang saya lumayan istimewa itu saya belajar tentang konstruksi bangunan, belajar gambar bangunan itu dari Abi langsung. Nah dari situ mulai ketika kita punya skill yang lebih dari sebelumnya, dari sekedar iso mangan dewe, otomatis kita punya tanggung jawab yang lebih besar kan. Oke, misalnya anak kecil yang tadinya makan disuapin, maka dia nggak punya tanggung jawab apa-apa, mangan ya jadi bola. Tapi pas sudah semakin dewasa, dari kebiasaan dia untuk bisa makan sendiri kan jadi ada tanggung jawabnya ini, oke kan? Kudu cukup makan dewe kan, otomatis dari spesialis atau dari nilai diri yang muncul di diri kita itu pasti muncullah tanggung jawab baru. Muncul tanggung jawab baru. Dari tanggung jawab itu muncul juga potensi income yang baru. Sing penting kita percaya gitu. Sajane rezeki itu ya padha ambek pandangan kita nang Gusti Allah gitu. Nah, kita merasa Allah itu dekat, maka Allah itu dekat. Makanya sekarang apa yang saya pengen pelajari kabeh dipelajari. Pokoknya gak ono gangguan apa, tapi lah ono gangguan kejiwaan, terus kemudian gangguan secara fisik, itu ojo dipendem Mbak, sebisa mungkin komunikasikan. Misalnya gangguan fisik apa, gampang istihadah, nah itu komunikasikan. Bisa jadi stresor, bisa dari stresor, gitu. Dateng kalau stresor ya berarti ke ahli mental, gitu, psikolog, psikiater, gak apa-apa, gak usah izin, ini kesannya kayak wong gendeng tapi gak apa-apa, gak mesti loh Mbak, sakit mental itu wakil loh. Tenggene Sulam Taufik itu maksiat-hati sak piro. Ternyata yang dimaksud maksiatul qalb itu adalah penyakit mental. Misalnya nih, wong sing senengane pamer, nanggone kesehatan mental istilahnya, oh dia menderita megalomania. Megalomania itu standar narsis yang lebih tinggi. Jadi narsistik yang lebih tinggi daripada sekedar narsis ya. Itu maksudnya bahkan semua ada identifikasi kesehatannya karena pada saat itu ya, di saat berkembangnya ilmu pengetahuan Islam di mana di Spanyol itu kan pusatnya di Spanyol sama di Turki itu pusat keilmuan Islam gitu. Salah satu yang menjadi kelebihannya adalah ilmu kesehatan mental gitu.
ilmu psikolog. Jadi termasuk dari buku-buku yang disadur jadi buku-buku orang Eropa itu adalah salah satunya ya kayak karya-karyanya Ibnu Sina itu banyak berbicara tentang kesehatan mental. Wong jenenge ya wis diganti Ibnu Sina. Jadi apa Ibnu Sina itu jadi Avesina gitu kan. Terus kemudian ada lagi Abdurrahman Ar-Razi itu yang dalam bahasa mereka jadi Razes gitu. Itu semuanya ahli kesehatan mental. Terus nanggone Sulam Taufik niku banyak panjang ketika menjelaskan tentang maksiatul qalb. Semuanya disebut sebagai penyakit hati. Orang kita wis cetek pokoke iku nang dokter, nang psikiater, nang psikolog dadi stres. Padahal stres iku gak mesti gendeng, Mbak. Gak mesti sampean kudu muda-muda kek dalan, gak. Sampean mens gak teratur, penyebabnya apa? Stres. Nggih kan? Makane nggih ojo ketika terjadi keluhan secara mental nggih, secara fisik, secara psikis, ojo diimpet. Utarakan pada orang terdekat. Dan nggih misalnya mensnya nggak teratur, minta diantar ke dokter, atau kalau misalkan dokternya bilang, oh ini karena stresor, nggak apa-apa, jangan ragu sampai cari psikiater. Sekarang semua nggih, konseling psikologi itu sekarang kan bisa pakai halodoc. Murah Mbak konsultasi nih gak larang, kalian nggak harus datang misalnya aku izin ngomong nang wong aku diarani wong bener. Yo sampai bisa konsultasi secara nopo jenenge konsultasi kesehatan mental itu dengan manfaatkan teknologi, karena zaman sekarang tuntutan kita semakin besar ya. Tanda-tanda akhir zaman ya mesti akhir dibanding teko zaman Rasulullah kan saiki wis akhir ya. Tanda-tanda akhir zaman itu perputaran waktu lebih cepat nih. Koyok 24 jam untuk bekerja itu gak cukup. Itu memang salah satu ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, astaghfiruka wa atubu ilaik.